Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Gimana kabarnya sahabat Padul Ilmi? Hari ini kita kembali mau bikin adonan tayang keberapa ya. Cuma mungkin tempo hari udah diaduk aja. Sekarang proses dari awal ya. Proses dari awal ini sudah ditaburkan kohe ayam petelur ya. Kohe ayam petelur ini sangatlah bagus. Kotorannya banyak banget. Oh ya, alhamdulillah. Jadi cara pengoplosannya mesti betul-betul ngemixernya betul-betul rapi ya, ngemixernya betul-betul rata. Ini untuk awal ya. Awal kita taburkan itu serbuk gergaji ya. Ini serbuk gergaji sebanyak 9 karung. Terus ini kotoran ayam petelur sama. Terus untuk langkah selanjutnya, ayo Bang, taburin Bang. Ini mau kita tuangkan ke sini adalah kohe kambing ya. Kohe kambing mau kita taburkan ke sini, dan alhamdulillah tuh kohe kambingnya juga sangat super gitu. Sudah kering, sudah hancur ya. Jadi pupuk organik padat yang diproduksi sama Padul Ilmi ini adalah yang diutamakan kualitas bukan kuantitas ya. Jadi biar hasilnya tuh betul-betul optimal, bukan hasilnya menghayal tapi optimal ya hasilnya tuh. Kotoran kambing ya, kotoran kambing sudah betul-betul kering, kita deketin ya. Ini kotoran kambingnya sudah kering, nanti kita fermentasi. Ini pilus-pilusnya atau sukro-sukronya nanti kita akan hancurkan. Gak usah di satu-satu, tapi pas proses fermentasi juga ini akan hancur lebur dengan sendirinya ya. Ini media-medianya yang digunakan sama kita untuk menggunakan pupuk organik padat ya. Jadi ini media-medianya. Jadi yang pertama ini adalah serbuk gergaji. Terus yang kedua ini adalah kotoran hewan petelur. Yang ketiga ini adalah kohe kambing ya. Terus nanti yang keempat kita taburkan itu sekam ya. Dan begitu selanjutnya, setelah sekam juga kita nanti taburkan lagi serbuk gergaji ya. Udah serbuk gergaji, kotoran ayam lagi, sudah kotoran ayam, kotoran kambing lagi ya. Begitu selanjutnya. Nah, setelah itu sudah digelar sedemikian rupa, ini udah rata. Nanti kita mix ya, kita aduk-aduk biar merata semuanya. Kita terus gitu kan ya, kita mix sampai menjadi satu. Nanti kalau sudah rata semuanya,
baru kita siramkan untuk fermentasinya, yaitu molase sama efektif mikroorganisme 4 ya. Terus nanti setelah disiram kita tata, dibikin rapih. Pokoknya maksimal ketinggian ini adalah 25 cm ya ketinggiannya. Soalnya kalau nanti tinggi banget, proses fermentasinya kurang maksimal dan terkadang juga nggak kekontrol karena suhunya nggak merata. Jadi kalau misalkan tingginya 25 cm, itu suhunya akan merata. Jadi biar hasilnya maksimal, suhu pas proses fermentasi itu jangan melewati dari 80 derajat Celcius ya. Kalau sudah melewati 80 derajat Celcius, itu mesti ditutupnya, mesti dibuka, terus diaduk ya. Terus sampai rata. Nanti setelah agak dingin tutup kembali. Nah, besoknya cek lagi, kalau suhunya panas di atas 80 derajat Celcius seperti biasa, tutupnya dibuka terus diaduk-aduk lagi. Begitu selanjutnya selama proses fermentasi berlangsung ya, selama kurang lebih 14 hari ya, itu paling lama. Tapi memang hasilnya maksimal ya, kalau misalkan 14 hari. 10 hari atau 8 hari pun itu sudah bisa diaplikasikan, cuman hasilnya kurang maksimal ya, kurang memuaskan. Ini media-media ini kita dapatkan dari lingkungan di sini ya. Banyak juga manfaatnya karena limbah-limbah kohe ini sama masyarakat dibuang nggak jelas gitu kan ya, sampai mengotori lingkungan. Terus ini juga serbuk gergaji itu sama sampai ke sawah petani. Daripada mereka sia-siakan, lebih baik kita manfaatkan ya, dijadikan bahan pupuk yang berkualitas ya. Dan untuk sekamnya pun ya, untuk sekam kita nggak ngambil yang kering, nggak ngambil yang utuh. Justru kita nyari sekamnya tuh yang sudah setengah bosok ya, sudah setengah bosok, sudah hitam. Itu sangatlah bagus karena untuk bikin tanah tambah gembur, bikin tanaman tambah subur ya. Mungkin sampai di sini dulu karena ini mau proses mixer ya. Ini kalau sendiri kurang begitu maksimal karena ini mesti gercep. Kalau nggak gercep itu pasti prosesnya juga lambat. Kenapa? Alhamdulillah itunya pesanan-pesanan PO-nya sudah berdatangan ya. Jadi untuk yang menginginkan pupuk organik padat yang diproduksi sama Fadlul Ilmi untuk yang ada di wilayah luar Kota Sumedang, untuk saat ini Fadlul Ilmi belum bisa mengcover kebutuhan para petani di luar Sumedang ya. Karena untuk kebutuhan intern pun alhamdulillah cukup banyak. Terima kasih buat yang sudah menggunakan pupuk olahan Fadlul Ilmi. Terima kasih buat yang sudah menonton. Terima kasih buat yang sudah like. Terima kasih buat yang sudah share, yang sudah komen, sudah subscribe ya. Sehat selalu ya. Sukses selalu. Semoga ridhonya Allah senantiasa menyertai kita semua. Amin. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Tak lupa buat yang sekarang lagi diuji kesehatannya kurang begitu sehat, diuji perekonomiannya agak sedikit seret ya.
diuji urusan yang lainnya tidak begitu lancar ya. Mudah-mudahan secepatnya Allah gantikan dengan keberkahan, kemudahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekali lagi selamat berkarya, selamat berkreativitas ya. Selamat beraktivitas. Sukses buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.